Sekarang aku telah menyinggung seluruh Bank Zonghai. Utang tidak ada yang mau memberikan. Rumah sakit ini mengandung darah dan keringat kakekku. Aku pasti tidak akan membiarkannya hancur di tanganku. Kamu lebih baik mencari cara sendiri. Kalau tidak, rumah sakit. Jangan marah, jangan marah. Saya mendengar tentang masalah yang menggoda Tuan Hong. Oleh karena itu, saya datang khusus dari Suan Yi Men untuk meminta bantuan seorang dokter ajaib. Dengar-dengar, di Suan Yi Men tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setiap orang di dalamnya bagaikan Bian Ke yang terlahir kembali. Hua Tuo hidup kembali. Jika benar ada bantuan dari Suan Yi Men, maka keluarga Su kami bisa diselamatkan. Hanya Suan Yi Men yang kecil saja. Kalian tidak perlu serius. Bukan kamu yang bodoh. Kamu ngerti apa? Kamu tahu berapa banyak orang di dunia ini yang rela menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk meminta Suan Mingming mengobati penyakit. Kamu menganggap Suan Mingming tidak ada. Kamu itu apa sih? Kamu hanya seorang menantu kecil. Berani-beraninya bicara. Berani menghadapi ibu pintu misteri. Dokter Suan Ming sudah tiba. Kenapa terdiam? Ayo sambut dia. Tunggu sebentar. Saya harus pergi menyambutnya sendiri. Ada Dokter Liu di sini. Keluarga Su kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Hahaha, tenang saja. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Suan Yi Men. Tapi saya ingin 30 juta itu. Saya tidak ingin sepeser pun. Murid generasi ketiga Suan Yi Men, Liu Wensheng. Saya sudah bertemu dengan pemimpin Suan Yi Men. Tuhan Liu salah orang, kan? Pemimpin Suan Yi Men itu orang yang sangat misterius. Bagaimana mungkin dia orang sampah seperti itu? Ya. Liu Shen, apakah kamu salah mengenali orang? Dia hanya menantu kecil keluarga kita Su. Betul. Orang sampah seperti dia menjadi pintu misteri. Maka aku adalah Kaisar Jade. Kalau tidak bisa bicara, tutup mulut. Bukankah saya yang salah? Jangan kurang ajar kepada pemimpin gerbang. Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar pemimpin gerbang misteri yang legendaris? Diam. Saya hanyalah seorang perawat kecil di rumah sakit pribadi Susi. Mungkin hanya kebetulan mirip dengan pemimpin gerbang Anda. Dokter Liu pasti salah orang. Cepat, cepat bangkitlah. Dokter Liu tidak keberatan untuk tidak berbicara. Popok. Murid Xuanzan, Liu Wensheng, telah bertemu dengan Tuan Pintu, menggunakan nama Xuanzan untuk mencari keuntungan. Liu Tianyi, kau benar-benar besar. Bawahan mengakui kesalahan, kembali dan mengundurkan diri dari jabatan di gerbang Xuanzan, tidak akan mencemarkan nama baik gerbang Xuanzan, itu tidak diketahui. Tuan Pintu. Saya. Kakek sepertinya terluka. Mari kita selamatkan dia. Saya terluka parah. Cepat bawa ke rumah sakit. Nanti saat keluar, kamu bilang salah orang. Orang-orang di luar itu benar-benar buta mata. Bisa marah sampai seperti ini. Cepat keluar. Jangan sampai identitasku terungkap, ya. Tadi ada yang salah orang. Semua orang tidak perlu terkejut. Hahaha, saya benar-benar minta maaf. Tadi saya terburu-buru salah orang, hehe. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, haha, saya sudah bilang kan. Orang bodoh seperti ini bagaimana mungkin menjadi pemimpin pintu misteri, kan? Kenapa diam saja? Ayo beri dukungan untuk Dewi kita. Sun Yu. Kamu kenapa marah lagi padaku? Hahaha. Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat wajahmu pucat. Aku hanya ingin membantumu detoksifikasi. Tuan Liu, dengan kehadiran Anda, Tuan Hong dari grup Hong pasti akan baik-baik saja. Grup Hong juga tidak akan memindahkan Su keluarga lagi. Anda adalah penyelamat seluruh Su keluarga. Tuan Li mengambil uang orang. Untuk menghilangkan bencana bagi orang lain, asalkan kamu bisa mengeluarkan 30 juta besok. Pintu Xuanzang pasti akan menjaga keluarga Su aman. Bos Sun,
Bagaimana saya bisa mengeluarkan itu dalam waktu singkat? Ha! Tuan Li ternyata bahkan tidak mengerti aturan pintu misteri. Lalu meminta saya untuk datang. Maaf, Liu Mo tidak bisa ikut serta. Yo, 30 juta sudah. Bahkan Beku pun akan mengambil nyawa keluarga Su. Bukankah hanya 30 juta? Wenshan pasti punya cara. Tahu kan, bocah jelek? Ini adalah 30 juta tunai loh. Kemana saya bisa mendapatkan 30 juta dolar tunai? Saya tidak punya otak sedikit pun. 30 juta. Hanya 30 juta saja. Bisakah kalian menaikkan itu? Istriku lihat. 30 juta, aku datang. Bukan masalah kamu mau atau tidak. Kamu tahu apa arti 30 juta? Pak Tua sungguh salah memilih mata. Bagaimana mungkin dia memilih kamu yang tidak berperasaan? Sungguh sayangnya kakak ini. Menikah dengan orang seperti kamu. Cukup sudah. Kau cukup. Ye Ming adalah suami saya. Sungguh bicara. Yu Sue. Dia begitu, kamu masih membantunya. Dia Su Yu Sue. Apa yang sebenarnya dia katakan padamu? Dia sudah seperti ini. Dia tidak punya otak. Kamu. Boleh saja kau memarahiku, aku bisa mengerti. Tapi jika kau tidak terima, aku harus memberimu pelajaran. Kau berani memukulku, bagaimana? Aku bilang 30 juta. Aku akan menyelesaikannya, jika kalian tidak percaya. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa mengeluarkan 30 juta. Baik, jika aku bisa mengeluarkan 30 juta. 30 juta jika kamu bisa mengeluarkan 30 juta. Tentunya akan mendengarkan. Itu adalah 1000. Aku mendapatkan 30 juta. Saya mendapatkan 30 juta. Kalau kamu menyerahkan 30 juta. Kalau kamu tidak bisa menyerahkan 30 juta. Paman jangan tertawa. Dia membandingkan dan dengan jelas saya bisa memberitahu Anda. 30 juta ini saya pegang. Kedua. Jika saya benar-benar membawa data, aku tidak akan pergi sendiri dari keluarga Sun. Ketiga, jika kamu terus. Pernah ku dengar dia bertarung melawan 20 orang seorang diri, tanpa luka sedikit pun. Maka itu bisa diatasi. Jika pada akhirnya benar-benar tidak bisa mengumpulkan 300 juta, aku akan pergi sendiri dari keluarga Su. Tidak bisa. Nanti perempuan itu tidak peduli padaku. Hubunganmu dengan saudara perempuanku mulai sekarang harus diputus. Jangan pernah berpikir untuk mendekati siapapun dari keluarga Su kami. Jangan pernah berpikir untuk mendekati siapapun dari keluarga Su kami. Satu langkah baik, sepakat. Aku Su Yuk Sue, selama aku masih istri Ye Mingtian, aku akan selalu ada di sisinya. Apapun yang terjadi padanya, apakah dia jatuh miskin atau terpuruk, 30 juta ini aku akan kumpulkan bersamanya. Jika tidak cukup, sebagai istrinya, tidak perlu kamu menopangnya. Aku pasti akan pergi bersamanya. Yang kuinginkan adalah hasil ini. Untuk apa sebenarnya Su Yuk Sue telah melakukan semuanya untukmu, yang bisa membuatmu begitu setia menemaninya, Su Yuk Sue. Bilang sendiri. Tidak perlu kamu. Sekarang aku masih pemimpin kelompok Su. Kau menghina suamiku Su Zilong, Su Li, dan pamanku hari ini. Kalian semua adalah sumber kepentingan pribadi dari kelompok Su. Mulai hari ini, Zhang Zilong. Bodoh. Barang ini mereka mau bawa pergi. Kamu tidak keluarkan untuk dia. Masih merasa dia tidak cukup marah?
Ah, aku bukan takut dia berubah pikiran. Kamu lihat ini. Tenang saja, sayang. Apa mungkin kamu benar-benar percaya dengan pelatihan khusus setelah pensiunmu? Menyelinap lewat pintu belakang masih bisa menangkap seorang perawat kecil di rumah sakit. Bisa mencapai lebih dari 30 juta dalam sehari. Saya bukan takut akan hal ini. Hanya saja hari ini saya sudah janjian dengan seorang wanita cantik. Saya berjanji akan membelikan dia sebuah mobil rumah. Sekarang rekening bank saya dibekukan. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun saya sudah berhasil mendapatkan lebih dari 30 juta, saya tidak bisa mengeluarkannya. Tapi hal-hal kecil seperti ini tidak masalah. Mobil itu urusanku. Kunci mobilnya nanti aku antar sendiri ke tangan Anda. Hahaha. Masih Nona Li ya? Tidak salah dibilang Li Cui Silin. Murah hati dan berani. Ini tidak seperti beberapa orang lain. Dia hanya bisa bicara besar. Hidup santai menunggu mati. Hahaha. Ayah, bagaimana bisa kamu membandingkan Tato dengan sekelompok preman itu? Hanya bisa bicara besar. Pengecut. Nanti ketika tidak bisa mengeluarkan 30 juta ini, aku ingin tahu apakah dia masih berani menggunakan tangan. Hahaha. Yeling Tian, apakah kamu sudah sejak lama ingin bercerai dariku? Apakah kamu sudah ingin meninggalkan keluarga Su? Tidak. Kapan aku ingin bercerai darimu? Kakek Su pernah menyelamatkanku. Aku sudah berjanji padanya. Aku selalu berada di tengah. Aku mempertaruhkan seluruh hidupmu. Lalu kenapa kamu masih bertaruh dengan mereka? Kamu jelas-jelas. Uang 100.000 yang kau bilang besok. Yuer, tenang saja. Aku akan menepati janjiku. 30 juta bisa aku siapkan. Apakah kau masih bercanda? Biasanya sih berbangga diri tidak apa-apa, tapi sekarang ini sudah waktunya, masih saja berbangga diri. It's like showing off. Ini ide saya. Suya sudah mengerti. Dulu, saat bersama-sama, banyak yang ingin dimakan. Sekarang, grup kita menghadapi krisis besar, terjebak dalam kesulitan. Aku tahu tekananmu besar. Tenang saja, 30 juta pasti bisa ku dapatkan. Apakah aku masih bisa mempercayaimu? Aku suamimu, kamu tidak percaya padaku. Baiklah di dalam surat. Aku ingin memulai kembali. Pembantu berpakaian hitam dari gerbang Dokter Suci menyapa pemimpin Liga. Pedang suci yang melambangkan identitas pemimpin gerbang misteri akhirnya akan bertemu dengan pemimpin gerakan ini. Selamat datang kembali, Ketua. Kali ini saya kembali, saya tidak ingin ada yang tahu. Jangan bocorkan informasi ini. Saya tidak ingin menarik perhatian yang terlalu besar. Akhir-akhir ini, banyak anak-anak kaya yang semakin angkuh di Zonghai. Saya takut bertindak terlalu rendah hati. Hal ini sangat merugikan Anda. Menghadapi situasi seperti ini, saya akan menyelesaikannya sendiri. Apakah di pintu misteri kita ada seseorang bernama Liu Yunshan? Memang ada orang ini. Orang ini memanfaatkan nama pintu misteri untuk berbuat sesuka hati. Merusak reputasi pintu misteri saya. Saya akan pergi untuk belajar dan berlatih. Bawahan saya kurang pengawasan. Ketua, mohon ampun. Liu Wenseng segera diusir dari rumah. Apa hasil penyelidikan yang kau lakukan? Kekuatan kita belum mencapai ibu kota. Sulit untuk menyelidiki. Bawahan sedang berusaha dengan keras selama sebulan. Aku harus tahu. Pada awalnya, semua orang patuh. Akhirnya mencapai periode Golden dan Yue Jianfei, kita harus benar-benar menghitung akun kita. Hitunglah. Berikan saya laporannya. Ye Yuntian. Kau biasanya tidak melakukan apa-apa, makan, minum, berjudi, dan berjudi. Tindakanmu sombong dan tidak senonoh. Gadis itu baru berusia 17 tahun. Kau berani melakukan itu? Bahkan wajah orang-orang di ibu kota pun kau buat malu. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan diet. Jangan berpikir aku tidak tahu bahwa kau yang menjebak. Tahu pun apa gunanya? Kau ini sampah. Akan kuatasi kau. Saya akan pergi menyelesaikan urusan ayahmu ini, Ye Yunfei, agar kalian berdua segera bersatu di bawah sana. Hahaha. Bunuh dia dan buang di tempat sembarangan. Baik.
Saudara ini memiliki bakat alami. Jika bisa berada di dunia dewa yang penuh energi spiritual, pasti akan menjadi jenius luar biasa yang menguasai dunia dewa. Sayang sekali ia lahir di bumi yang kekurangan energi spiritual. Ayo bawa dia pergi dari sini. Jika suatu hari nanti dia mencapai dewa emas besar, kembali ke sini untuk membalas dendam. Hancurkan para dewa dan iblis. Ye Jianfei, tadi sangka, kan, aku masih hidup. Untungnya guru menyelamatkanku. Saat aku meninggalkan bumi untuk mencapai pencerahan, kau telah menyebabkan kematian ayahku. Menghancurkan keluarga Ye yang sebenarnya. Membuatku menghadapi bencana. Menderita kekalahan di bawah petir Taisan. Semua ini adalah berkatmu. Semua hal ini, aku ingin menghitungnya dengan baik denganmu. Istri murid dijadwalkan bertemu dengan seorang manajer bank realitas untuk mendapatkan bukti pinjaman di sebuah pertemuan sosial. Manajer ini telah melakukan banyak tindakan tidak pantas. Korban-korbannya adalah gadis-gadis remaja. Aku khawatir istri murid itu dalam bahaya. Apa ada yang mencurigakan di kantor polisi? Di dalam, klub malam itu membuatku terjebak tanpa jalan keluar. Jika Yuer terjadi sesuatu, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Xie untuk menguburkannya. Nona Sun, sekarang semua bank di kota Zonghai menghindar seperti menghindari wabah. Aku berani datang menemuimu dengan risiko yang sangat besar. Apa yang akan kau berikan sebagai balasan? Manajer Sun, mohon dukunganmu. Saya meminjam dari bank Messenger atas nama pribadi. 30 juta. Nona Su. Apa yang Anda gunakan sebagai jaminan? Hati giok ini adalah kunci yang dibeli kakek saya 3 tahun yang lalu seharga 50 juta. Saya akan menggunakan ini sebagai jaminan. Kita bicarakan lagi nanti. Wow, baunya enak. Hahaha. Nona Su. Saya rasa kamu bercanda. Izinkan saya berkata terus terang. Benda kecil ini. Itu jelas bukan Songjing. Lalu, Songjing, apa yang kamu inginkan? Selama saya Su Yuxue memiliki dia, semua yang kau inginkan, aku berikan kepadamu. Nyonya Su, hanya 30 juta. Minumlah secangkir ini, aku akan memberitahumu sesuatu. Hahaha. Bicaralah, Manajer Sun, apa yang kau inginkan? Kelompok Su Anda saat ini tidak memiliki apapun yang bernilai 30 juta. Namun, Nyonya Su, kalau kamu tenang, jangan bilang 30 juta, berapapun yang kamu mau, aku akan berikan. Lepaskan. Hahaha. Su Yuxuan, kamu itu siapa sih? Hanya seorang manusia, hanyalah seorang wanita sombong yang dingin di depan. Nanti kau akan merayap ke tempat tidurku dengan posisi jongkok. Hahaha. Kau akan merayap ke tempat tidurku dengan posisi jongkok ya? Hahaha. Kamu orang apa? Kamu. Siapa kalian? Saya adalah orang yang tidak bisa kamu ganggu. Buka matamu dan lihat. Apakah wanita Yeling Tian bisa kamu sentuh? Karena kamu pernah berbuat jahat, hari ini saya akan membalasnya untuk mereka. Wen Jie. Potong satu tangannya. Kamu seharusnya bersyukur. Kalau tidak, bukan hanya satu tangan. Kamu berani menyentuhku.
Kamu tahu siapa aku? Aku orang dari Bang Xie. Di Zonghai. Orang dari Bang Xie. Seluruh dunia hitam dan putih di Zonghai akan membuatmu menyesal. Ayo berjalan. Kamu tunggu saja, sikap bandel. Aku bertaruh denganmu. Meski aku sudah melakukan, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang berani menangani di seluruh Tiongkok Timur. Siapa sebenarnya kamu? Barusan mengambil perhiasan jade. Apa itu? Apa itu? Jangan berpura-pura. Saya memang tidak mengambilnya. Apa itu? Wen Jie. Ah, hujan-hujanan di atas dia. Saya tidak ambil, saya tidak ambil. Saya benar-benar tidak ambil. Hujan menetes di tubuhnya. Saya tidak ambil, hahaha, tidak apa-apa. Lining, mengapa kau di sini? Saya keluar untuk memberitahu. Kau hanya binatang. Tidak perlu berbicara banyak dengan dia. Dia akan segera mendapatkannya. Saya membuatnya tidak mengalami kerugian di seluruh Mediterania. Wen Jie menelepon Bang Xiesi. Zhong Shen dan semua kerjasama mereka. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah orang yang dikirim oleh Tuhan untuk melindungimu. Tidak usah dibicarakan. Kenapa harus masuk? Bodoh, kakek Sumu menyelamatkanku ketika aku gagal dalam ujian dan kembali ke bumi dengan tubuh penuh darah. Aku sudah mengerti, bersyukur dan membalas budi. Tentu saja harus melindungimu. Seumur hidup sudah mencuri semua orang yang tersembunyi dalam kenyataan kita, dan kabut di permukaan. Sebenarnya adalah ayah, segera akan menerima telepon. Apa yang sebenarnya kau lakukan, Hasu Tung? Keseluruhan grup usaha Sengshi baru saja merugi 3 miliar karenamu. Menurutku, posisimu sebagai manajer sudah mencapai titik akhirnya. Masalah akan segera terjadi. Keluar dari sini. Su Chuang. Aku salah. Aku salah. Ini aku yang memberitahu kamu. Ini aku yang tidak mengenali nilai. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku mohon kalian. Aku mohon bantu aku. Di atas ada orang tua, di bawah ada anak kecil. Seluruh keluarga berharap padaku yang menjadi sumber nafkah. Saya kehilangan pekerjaan ini. Saya harus pergi. Saya kemana? Saudara Ye, saudara. Anda tidak akan mengampuni saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Besok, bulan, jangan menatap saya. Binatang. Biarkan dia tetap hidup. Dia akan menyakiti banyak orang. Tidak tahu. Yuer, keluar dulu. Jangan pernah kembali. Senior Sister membeli KTV ini. Menghancurkan semua pembicaraan tentang kamera pengintai. Pak Mei, KTV ini sudah menjadi milikmu. Pikiranmu memang cukup matang. Benar. Bagaimana dengan urusan di ibu kota? Jangan khawatir, Ketua. Sekarang, Ye Qianfei selalu berada di bawah pengawasanku. Bagus sekali. Kerja yang baik. Iya. Ye Qianfei, iya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku sudah berjanji pada Su Yanyan untuk melindungimu. Jadi aku tidak akan menikahimu. Tentang bagaimana melakukannya, sekarang belum bisa ku beritahu. Ye Lintian, aku tahu bahwa kamu memiliki seorang wanita. Mengapa? Aku harus berjanji, jika suatu hari kau harus pergi. Pastikan bahwa cincin pernikahanmu. Baik, tidak masalah. Cincin ini dulu bawa. Jangan salah paham soal ini ya, ini bukan cincin pernikahan. Lalu apa itu? Cincin yang kau pegang ini bisa digunakan untuk mengambil 30 juta di bank terbesar di Sui-Sui dunia. Cincin apa? Permisi, kalian berdua sedang melakukan apa? Aku teringat ribuan-ribuan baris. Sekali lagi sebuah jawaban terputus. Permisi, apakah ada reservasi sebelumnya? Harus saya katakan, kamu bisa menjadi godaan bagi bank kami yang terhormat.
Aku tidak. Maaf, Nona, jika tidak ada janji sebelumnya, kami tidak dapat memproses pinjaman. Xiao Li, tolong sambut Nona ini. Saya tahu tidak bisa diproses tanpa janji, tapi saya punya cincin ini. Cincin apa? Ini bisa bernilai 30 juta. Nyonya ini tidak perlu. Ini adalah Ksatria Pedang Tiang Xuan dari gerakan Xuanzan. Tapi cincin berlian Tiang Xuan dari gerakan Xuanzan. Nyonya ini. Bisakah saya melihat cincin mulia Anda di tangan ini dengan lebih dekat? Saya tidak menyangka bahwa cincin Tiang Xuan unik di seluruh dunia ternyata ada di tangan wanita biasa ini. Dia memang tidak menipuku. Nyonya, mohon maaf atas perilaku saya yang tidak sopan tadi. Anda sekarang adalah pemegang cincin Tian Kuan. Anda sekarang bisa menarik 510 yuan kapan saja dari Bang Sui. Apa? 500 miliar euro. Sebuah cincin bernilai 500 miliar euro. Yeling Tian, berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak butuh sebanyak itu. Saya hanya butuh 30 juta tunai. Nona, apakah saya salah dengar? Apa yang Anda pegang adalah satu-satunya cincin Tian Kuan di dunia. Apakah Anda yakin hanya menggunakannya untuk menukarkan 30 juta tunai? Izinkan saya jujur, ini benar-benar sedikit berdosa. Faktanya, itu sewenang-wenang. Ya, jadi saya perlu mengonfirmasi kembali kepada Anda. Apakah Anda yakin hanya mengambil 30 juta tunai? Nyonya, maaf mengganggu istirahat Anda. 30 juta tunai sudah disuap ke akun Anda. Terima kasih. Tidak perlu terlalu sopan. Nyonya, karena status Anda yang terhormat, akun Anda akan segera di-upgrade menjadi kartu hitam tingkat berlian. Karena kartu hitam tingkat berlian memerlukan pemrosesan khusus. Jadi dalam seminggu ke depan, akan ada orang yang menghubungi Anda untuk mengantarkan kartu hitam berlian baru Anda. Anda tidak perlu begitu sopan. Jangan katakan begitu. Dengan status Anda yang terhormat, uang bagi Anda itu hanya angka saja. Kami hanya ingin menyampaikan, untuk Anda dan Tuan Besar. Uang ini saya pinjamkan kepadanya. Tidak perlu, tidak perlu. Anda pasti jangan ragu untuk berbicara dengan alam semesta. Anda pasti jangan terburu-buru. 3 hari bagi Sui seperti ini. Itu hanya debu di alam semesta. Kapan saja bisa dikembalikan. Cincin ini diberikan kepada satu orang. Ya, ini kebetulan sangat cocok dengan saya 500. Apakah Anda tidak mau? Tidak apa-apa, saya segera akan mengambilnya untuk Anda. Kalau begitu saya katakan. Baik, di sini, sampai kapan Anda akan terus menyembunyikan ini dari saya? Senang sekali bertemu dengan Anda. Kedua hari ini layanan sinyal tidak bisa dilanjutkan. Kami tidak dapat melayani Anda kapan saja. Layanan hari ini sudah selesai. Masalah pada pesawat di perusahaan Baoding hari ini. Anda harus pergi untuk menanganinya. Baik, terima kasih Wakil Direktur. Nah, Anda sibuk saja. Baiklah ya. Mengapa kamu ada di sini, Su Yuxue? Krisis telah menimpa grup Su. Kamu tidak berada di perusahaan. Kamu keluar dari sana. Bapak benar-benar buta. Menyerahkan grup Su kepada seorang buta seperti kamu. Masalahku masih terlalu kecil untukmu. Jika besok Bang Haku tidak bisa mengeluarkan 30 juta dolar. Menggigit seluruh. Grup Su tidak lagi merasa heran. Ayah, kamu bilang Ye Mingqian yang tidak berguna itu. Apakah dia takut mati? Kalau tidak, orang tetap orang, tentu saja sangat beracun. Melihat ini, Wen San baru saja menyerang. Suamimu yang tidak berguna itu juga benar-benar berani mengganggu istri ketua Suan Yi Men yang terhormat. Saya rasa kalian sudah buta. Orang bodoh melihat Anda pasti berpikir Anda orang penting yang pelupa. Anda baru saja lupa. Kartu dana tamu Anda saya bawa untuk Anda. Di dalamnya ada 30 juta. Tolong Anda pasti harus membantu. Ini tidak mungkin.
Bagaimana kamu juga memiliki kartu emas VIP? Nona Su baru saja ditingkatkan menjadi pengguna seumur hidup kartu hitam tingkat berlian di bank kami. Apa masalahnya dengan memiliki kartu emas VIP biasa? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kawan kecil ini. Kamu pasti sudah ditipu oleh peri ini. Perusahaannya itu, sekarang sudah membuat marah influencer besar di dunia bisnis. Seluruh Bank Zonghai tidak ada yang mau memberikan pinjaman. Bagaimana bisa sampai ke tempat kalian? Status kalian tidak menurun, malahan justru meningkat. Katakan saja, kamu ini sahabat kecil. Pasti kamu telah terpesona oleh makhluk ini, tidak tahu akar permasalahannya. Oh, benar, kalian kepala bank. Panggil kepala bank kalian ke sini. Saya adalah satu-satunya kepala bank Suez di kota Zonghai. Ada yang bisa saya bantu? Anda adalah kepala bank? Ini pasti tidak mungkin. Lihatlah, kepala bank Suez yang megah. Mengapa bisa begitu? Kamu tahu perusahaannya berhutang 6 miliar pada kami. Di mana perusahaan yang berhutang membayar saya di belakang? Saya adalah tamu terhormat keluarga Su. Pelanggan adalah Tuhan. Apakah kalian menghargai Tuhan seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Adakah kau menjadi pengguna bank kami dengan cara seperti ini? Itu adalah malu kita. Kau berani memukuku? Orang tidak berpendidikan seperti kau. Sepertinya bukanlah gubernur bank ini. Ada orang datang, ada orang datang. Ada orang yang tidak bisa diterima sebagai gubernur bank. Pengaman, pengaman, hentikan dia dan keluarkan dari sini. Semua pengguna kartu pinjaman VIP dari Suwei Bank adalah teman saya, Lee. Orang kaya seperti kamu, jangan. Kamu sudah terlalu keterlaluan. Saya pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Terima kasih. Saya benar-benar minta maaf. Mengganggu orang yang sudah pensiun seperti ini. Terima kasih, Direktur. Hanya saja sepertinya mereka sekarang masih enggan mendekat. Begini, saya tidak mempertimbangkan. Ayah Zhou, saya akan mengantarkanmu ke kota kereta api. Tapi, apakah urusan kartu itu sudah selesai? Apakah pelayanan di ruang rapat masih nyaman? Semua adalah sekelompok orang yang tidak beradab. Direktur. Ya, orang inilah. Lihat dia mengaku bahwa dia adalah direktur bank. Lihat kamu. Dari kepala sampai kaki, benar-benar seorang penipu besar. Xiao Li. Kalian kenal. Bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang kasar seperti ini? Xiao Li ah. Jika kamu terus bergaul dengan orang seperti ini, aku harus menjauhkan diriku dari ayahmu. Mereka telah menyinggung orang yang tidak bisa diremehkan. Tuan Li, suami saya ada di dalam sepeda. Anda bisa mengantar saya sampai sini saja. Apakah suami saya berada di depan, di tempat misterius yang penuh teka-teki itu? Nona Song tampaknya memang orang yang lembut dan sopan, anggun dan bijaksana. Suami Nona Song pasti juga seorang yang tampan dan berbakat. Kalau begitu saya... Sebenarnya apa yang mereka katakan tadi benar. Saat ini, grup Fuji memang memiliki utang sebesar 6 miliar. Dan karena alasan grup Wu, belum ada satu keluarga pun. Tidak apa-apa, Bang Sun akan selalu menjadi bagian Anda. Tanpa informasi bank, pinjamlah pada Sun. Tanpa kredit bank, pribadi menyapa Bang Sun. Bang Sun akan menjadi pasukan yang selalu Anda pegang. Baik. 500 ada nasib kamu ikut. Kemana? Terima kasih Kepala Bang Li. Jadi saya pergi dulu. Kepala Bang Li, silakan sibuk dengan pekerjaan Anda. Apa yang dimaksud dengan melatih tentara selama 1000 hari untuk menggunakan mereka dalam satu saat? Keluargamu membesarkanmu selama bertahun-tahun, pada saat-saat kritis, tidak ada satupun yang muncul. Orang sepertimu benar-benar. Kenapa saat aku masuk kantorku, kamu masih mau keluar? Kantorku tidak memiliki pintu. Tidak ada yang akan mengungkapkan isi hati. Aku butuh 330.000.
Yang kamu inginkan 330.000 ada di sini. Semua permintaanmu sudah aku penuhi. Sekarang seharusnya permintaanmu tidak akan membuatmu terbangun saatnya. Ada Wenseng yang merusak gerbang Xuanzan. Orang-orang terkemuka diusir dari gerbang Xuanzan olehku. Aku lihat apakah dia masih berani. $30 juta ini. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak datang. Ya sudah. Kamu bisa ambil kartu apa saja. Kartu ini memang tidak mungkin. Masih mau telepon apa? Hal-hal ini tidak usah kamu urus. Kenapa kamu cepat-cepat telepon Dr. Liu kemarin? Ada waktu sore ini, ayo datang. Apakah cocok dengan teman? Dasar kau, aku benar-benar terlalu baik padamu, kau tahu. Jangan pernah datang mencariku lagi. Yang terbaik tetap kuberikan padamu. Baiklah, setidaknya aku selamat. Jadi, mengapa kau masih berdiri di sana meratapi hidupmu? Panggil saja saya kalau tidak ada apa-apa. Aku akan memberitahumu. Kurang alkohol 1 gelombang. Karena pembawa acara tidak bisa datang. Kamu bilang apa? Bagaimana? Apakah sudah dicoba? Ada urusan, dia tidak bisa datang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah grup Su dari Einstein akan hancur seperti ini? Apakah grup Su benar-benar akan hancur di tanganku? Li Wei. Katanya mau menyampaikan takdir. Tahu tidak, jendela Tuan sudah tidak bisa lagi. Liu Shen, kau ada urusan mendadak, dia tidak bisa datang. Sampah, sekumpulan sampah. Aku berani bilang semuanya baik-baik saja. Hari ini pergi saja. Apakah dia sedang berbohong padaku? Aku mana berani bohong padamu. Semua yang aku katakan adalah fakta. Kemarin jelas-jelas semuanya baik-baik saja. Ada suaranya. Tidak tahu kenapa hari ini tiba-tiba tidak ada. Aku juga tidak tahu situasinya seperti apa. Sungguh, benar-benar buta. Dulu aku mendengarkan kata-katamu. Bawa tuan tua itu ke grup Su. Tahukah kalian betapa besar masalah yang kalian buat? Sungguh ada masalah, saya akan membuat seluruh Su harus membayar. Su Yuxue adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Su Yuxi. Kamu punya hak apa untuk melakukannya? Ayahku adalah Tuan Hong, Su Yuxue adalah Su Yuxue lah yang menjadi pemilik toko. Ada apa denganmu? Kamu cari dia saja, aku hanya pekerja biasa. Ya, Su Yuxue lah yang direktur. Dia yang membuat kita semua terlibat dalam hutang sushi. Mengapa paman itu tidak memberikan posisi sebagai ketua dewan dari grup Su kepada si Swiss? Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Sejak kecil dia sudah manja, masih mendapatkan kasih sayang dari tuan tua. Sekarang tuan tua sudah tiada. Kau sudah menunjukkan wajah aslimu, kan? Grup Su sudah memeliharamu bertahun-tahun. Lebih baik memberi makan anjing. Tidak memiliki kemampuan apapun. Tuan tua, seharusnya lihatlah dirimu sendiri. Ngomong kosong sekali. Sekarang juga diadakan, dokter pribadi Yang Su, Zhang Ziqiang. Sekarang kalian masih saling menghindar dari tanggung jawab. Semua itu omong kosong. Bisa sampai hari ini, kalian dalam keadaan mabuk. Setelah pemeriksaan yang teliti, saat ini dapat dipastikan bahwa pasien menderita disbiosis usus. Disbiosis usus secara sederhana adalah ketidakseimbangan proporsi mikroba di dalam usus pasien. Menyebabkan peningkatan asam lambung, nilai pH meningkat, panas dalam dingin luar, ketidakseimbangan panas dan dingin, yang pada gilirannya menyebabkan pasien muntah dan diare. Sehingga akhirnya menyebabkan pasien demam tinggi yang tak kunjung reda. Apa solusi yang bisa dilakukan? Terapi apa yang ada? Sebagai contoh, jika perut pasien adalah tanah yang ditumbuhi rumput hijau, maka asam lambung adalah tanda yang tumbuh di atas tanah tersebut. Sekarang ada terlalu banyak gulma, dan di antaranya terdapat banyak gulma dengan akar yang besar, menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut. Cara yang paling efektif adalah menghilangkan seluruh tanah yang besar itu.
Seperti prinsip ini. Apakah ada proses inti di dalamnya? Metode ini mungkin akan sulit diterima oleh pasien. Karena perlu memasukkan asam lambung dari orang sehat ke dalam tubuh pasien untuk memperbaiki ketidakseimbangan asam lambung. Apakah tidak ada cara pengobatan yang lebih baik? Ini adalah rencana pengobatan terbaik saat ini. Penyakit Tuan Su semakin parah setiap harinya. Tubuhnya juga semakin lemah. Saya rasa memang tidak bisa ditunda lagi. Menyuntikkan asam lambung orang lain ke dalam tubuh orang tua ini. Sungguh, kamu bisa memikirkan ini. Pengobatan seperti ini. Pengobatan seperti ini, seberapa besar? Saya bernama Su Sue. Saya adalah direktur rumah sakit Susi. Ini adalah dokter pribadi dengan harga tinggi dari Tuan Feng. Zhang Ziqiang, saya memiliki 80% kepercayaan diri untuk membantu Tuan. Tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Tuan. Sangat menjijikkan. Tidak tahu siapa pengusaha besar itu. Menurutmu, apakah Tuan akan? Dokter sialan apa ini? Menghabiskan begitu banyak uang, merawat begitu lama. Tapi datang dengan cara yang begitu buruk. Tukang jagal berpakaian putih. Saya menolak rencana ini, jika dia tidak bisa memberikan rencana yang lebih baik. Biarkan dia mengemas barang-barangnya dan pergi. Dan ambil semua yang dia dapatkan dari grup Hong. Selamat pagi, Tuan. Jangan marah, ya, silakan istirahat dulu. Apa rencana bodoh ini? Seluruh orang di rumah sakit pribadi Su adalah sampah. Apakah kau juga sampah? Pikirkan baik-baik apakah masih ada rencana pengobatan yang baik. Ayahku bilang jika tidak bisa memikirkan rencana pengobatan yang baik, lebih baik pergi saja. Katakan padaku ini. Apakah kamu sudah memikirkan cara yang baik? Saya Lin Qiao, sangat bersemangat. Masalahnya mungkin tidak ada. Bisa jadi. Bolehkah saya mengungkapkan pendapat saya? Siapa kamu? Nyonya Sun. Bagaimana, sekarang di rumah sakit kalian semua bisa masuk? Dia suamiku. Tidak boleh mendekat di rumah sakit kami. Maafkan saya yang terus terang. Meskipun dia suamimu. Dia hanyalah seorang perawat kecil. Apakah tempat ini bisa dia masuki? Saya ingin meminta dia segera pergi. Mengganggu penilaianku adalah Dr. Zhang kita. Namun sistem kesehatan itu besar. Berdasarkan apa kau meragukan, Dr. Zhang? Mengoceh tanpa melihat rekam medismu. Keluarlah dari sini. Seorang yang hanya mengandalkan hubungan pribadi untuk mengelola daerah juga berani menyatakan diri di sini. Hah? Aku menilai di mana sebenarnya kesalahan itu terjadi. Gadis kecil istana ini mengatakan semuanya dengan jujur. Jika apa yang kau katakan dapat membuktikan bahwa saya tidak merasa sakit, nanti kau lihat bagaimana cara menyembuhkannya. Kau tidak perlu malu lagi. Berani sampai pada otoritas Dr. Zhang. Kau tahu berapa besar otoritas Dr. Zhang di rumah sakit? Saya tidak perlu tahu seberapa besar itu. Yang saya butuhkan hanyalah mengetahui tanggung jawabnya apakah salah. Salah. Lalu, apakah kau bisa membedakan antara salah dan benar? Cepat pergi dari sini. Tidak ada apa-apa, aku hanya bilang saja. Jika Dr. Zhang ini memang seorang otoritas besar, mengapa dia tidak mau menerima keraguanku? Hahaha. Pak Ye sungguh berani ya. Seorang perawat kecil berani untuk mempertanyakan. Biasanya, beberapa mahasiswa doktoral yang saya bawa hanya akan mengangguk setuju. Nyonya Sun. Sepertinya saya harus belajar dari rumah sakit pribadi Susi. Hahaha. Dr. Sun, jangan bicara sembarangan. Dia hanya seorang perawat kecil. Takutnya bahkan tidak bisa mencoba asam lambung. Suyuk Sue, kenapa kamu masih terdiam di situ? Cepat bawa suami busuk omong kosongmu ini keluar. Cepat dari depan Dr. Zhang. Mengapa tiba-tiba hamil? Mengapa yang dia katakan pasti tidak benar? Jika diagnosisnya tidak ada masalah, biarkan dia memberitahu saya, apa yang dia tutupi di bawah tangannya kanan. Itu pasti Dr. Chuang Chi Hsiang. Iya, itu dia. Saya dengar,
Dia punya gangguan kepribadian, kesalahan penilaian, dia sendiri yang mengangkat ginjal kanannya. Saya juga sudah dengar istrinya, selamat malam, minum setiap hari. Apa mungkin bocah ini benar-benar berkata benar? Dokter Zhang, bolehkah saya sekarang mengungkapkan pendapat saya? Apa yang mau dibicarakan? Kamu hanya seorang perawat kecil. Apa yang bisa kamu bicarakan denganku? Cepat pergi saja. Sekarang pergi lihat Tuan Hou. Sebenarnya aku ingin memberimu sedikit muka, karena kamu begitu tidak menghargai. Dokter Zhang di depan kita ini pernah salah mendiagnosis, dan tanpa sengaja, memotong tangannya sendiri. Kau, perawat kecil. Berbicara sembarangan, omong kosong. Jika Bapak Hong membiarkan orang ini menundukkan waktu hidupnya, itu benar-benar akan tertunda. Misos diagnosis memang pernah terdengar. Zhang Xixiang pernah salah mendiagnosis 1 kali. Bukankah dia mengambil ginjal kanannya saat itu karena kesalahan diagnosis? Itu hanya 1 kali kesalahan diagnosis oleh Dr. Zhang. Tidak ada yang terlalu serius. Ada apa dengan tidak mengakuinya? Kalau kau bilang aku menuduhmu dengan tidak benar, kita sekarang berada di rumah sakit. 1 pemeriksaan akan membuktikan. Bagaimana pendapatmu? HMPH, anak muda yang tidak tahu apa-apa, benar-benar pandai membuat fakta tanpa bukti. Maafkanlah Pak Cao. Orang seperti ini mengacaukan ketertiban. Jangan lagi mengusirnya. Benar-benar tidak tahu bagaimana dokter bodoh ini bisa menipu orang dengan kata-kata manis. Masih kata-kata manis. Saya benar-benar punya kemampuan. Saya ingin lihat bagaimana cara menyembuhkan Tuan Hong yang tua. Baiklah. Kami akan menunggu. Maksudmu, Tuan Hong sebenarnya sudah ada masalah dengan pencernaannya? Benar. Sepertinya itu ada benarnya. Lalu, bagaimana kondisi pencernaan Tuan Hong saat ini? Biarkan saya melihat. Menurut penilaian saya rasa pasien ini mengalami panas di luar, dingin di dalam. Di dalam tubuhnya terkumpul hawa dingin. Kamu buta karena dingin? Apa kamu tidak lihat pasiennya demam tinggi terus? Jika ada cara pengobatan yang baik, katakan sekarang. Jika tidak, diam saja dan jangan bergerak. Jangan muncul, Tuan Penunjuk. Tuan Yu, jadi maksudmu adalah dingin Tuan Hong terpendam di dalam. Jadi mengobati perut tidak ada gunanya. Terima kasih, Tuan, itu benar. HMPH. Kalau begitu, coba kamu jelaskan kenapa pasien mengalami demam tinggi. Hawa dingin dan panas tidak bisa berdampingan. Energi dingin mengendap di dalam, memaksa kelembapan dan panas keluar. Pasien tentu saja akan demam tinggi yang tak kunjung reda. Percaya padanya. Percaya pada kata-katanya. Dia selalu saja bicara manis seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membohongi saya juga setuju agar kakak saya menikah dengannya, atau bahkan membuatnya pindah ke rumah kami dengan begitu saja? Siapa yang tahu? Hanya harapannya saja. Jangan sampai mencelakakan keluarga kami, Su. Sekarang ini, hanya memikirkannya saja sudah membuatku marah. Biar diam saja. Kalau kamu merasa bisa, ya silakan. Kalau tidak, ya lihat saja baik-baik. Su Yuxue. Kamu sebenarnya sudah menghafal apa sih tentang Kiwi? Dia sudah seperti itu, masih melindunginya. Saya bukan melindunginya. Saya percaya dia tidak akan berbicara, dan dia tidak pernah berbohong padaku. Jadi aku percaya padanya. Kamu jangan sekali-kali percaya dengan kata-kata manis bocah ini. Dia hanya seorang penjaga pintu desa. Dia punya hak apa? Aku percaya padanya. Segala konsekuensi akan aku tanggung. Kalian ikut aku. Bantulah lebih banyak. Kasus ini. Aku merasa jauh lebih baik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Cukup dengan sedikit tekanan saja jadi lebih ringan. Sangat mudah untuk menyelesaikannya.
Bisakah Dokter Zhang salah diagnosis? Kemampuan mereka kurang. Setengah bulan yang lalu kamu seharusnya pernah terkena flu. Apakah kamu merasa tidak kedinginan dan tidak berkeringat, sakit kepala dan leher, tapi bukan demam? Apakah kamu benar-benar gila, seharian kamu tidak berbicara ngawur? Kamu sekali saja meraba pergelangan tangan, langsung bilang demam. Kalau kamu meraba pergelangan kaki, apakah orang itu tidak bisa bicara? Lin benar-benar mengenal kondisi tubuh kakek Hong dengan baik. Apakah seperti yang dia katakan? Beberapa waktu lalu dia memang sakit kecil-kecilan. Brother Ye memang dokter ajaib. Dia bahkan bisa melihatnya. Beberapa waktu lalu kakek Hong memang sakit kecil-kecilan, tapi hanya flu biasa. Sedikit obat sudah cukup. Saat itu kami tidak terlalu memperhatikan penyakit ini. Tidak serius. Aku akan memberikan resep obat. Minum sedikit obat tradisional Tiongkok sudah cukup. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia hanya perawat kecil. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak hal? Bawa Wu Guanshan dan partainya keluar. Ya, betul. Big Bro Dada. Lepaskan saya, lepaskan saya. Saya akan beritahu Anda. Kalian telah ditipu oleh dia. Ye Zisen, tunggulah. Sekarang kita pergi. Tolong, burung elang misterius datanglah. Tutup mulut dua lalat ini untukku. Hem. Bagaimana? Adik kecil ini. Kau benar-benar seorang dokter hebat. Berapa banyak orang yang tahu tentang penyakit anehku ini? Tahu setelah minum obat tradisional yang kau buat. Saya merasa jauh lebih ringan sekarang. Beberapa waktu yang lalu, saya merasa seperti terjatuh ke dalam gua es. Kemudian, saya merasa seperti terjebak di dalam perapian. Aduh, saya benar-benar dibuat menderita. Kakek Hong, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jadi, aku dengar kamu hanya seorang perawat kecil di rumah sakit ini. Benar. Tidak menyangka, di rumah sakit kecil Susi ini. Ternyata ada seorang dokter dengan keterampilan medis yang begitu tinggi. Mau tidak bergabung dengan grup kami? Untuk apa? Aku akan memberimu 300 juta setahun, dan semua properti mewah serta mobil di seluruh kota Zonghai bisa kamu pilih. Tuan Hong, saya tidak membutuhkan ini. Saya hanya ingin menemani istri saya dengan baik. Namun, dia baru-baru ini menghadapi beberapa masalah sulit. Semoga Anda bisa memberikan bantuan. Coba katakan. Tuan Hong, wanita di samping Anda ini adalah istrinya. Nyonya Su Yuya. Saat ini beliau adalah ketua pengawas rumah sakit Alam Su. Rantai keuangan grup Su putus. Satu hal. Saya mengerti. 61 telinga tidak berarti apa-apa bagi grup kami, Hong. Nyonya Su. Saya tidak akan melupakan bantuan hidup yang diberikan oleh saudara Ye. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, kami, grup Hong, bersedia menyediakan pinjaman dana sebesar 10 miliar untuk perputaran dana grup Su. Apakah ini bisa dilakukan? Terima kasih, Tuan Hong. Ayo kita bicarakan kontraknya. Segera kita tanda tangani. Jangan sampai Kakak Ye hanya duduk saja. Kakak Ye. Orang Hong masih dianggap cukup paham di dunia bisnis. Semua orang akan memberinya sedikit penghormatan. Jika ada yang perlu dibantu di masa depan, silakan saja berbicara. Saya Hong Jun bukan orang yang tidak tahu balas budi. Grup Ho, semua orang dengarkan. Selama itu terkait dengan urusan saudara Ye, nanti adalah urusan pribadi Ho Baorde saja. Terima kasih atas pinjaman 10 miliar ini. Saya akan segera mengembalikannya. Ah, tidak perlu terburu-buru. Belajarlah, hanya 10 miliar saja. Saya percaya pada kemampuan Nyonya Su dan saudara Ye. Hari ini yang paling membuat saya senang adalah berteman dengan saudara Ye seperti ini. Pak Hong, Anda terlalu sopan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Besok adalah ulang tahun saya yang ke-67.
Saya mengundang kepala keluarga dari berbagai klan terpandang. Saudara Ye, apakah Anda tertarik untuk datang dan bermain? Dengan kata lain, malam di ibu kota akan berlalu. Ye Jinfei, akhirnya kita akan bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Merupakan kehormatan bagi kami bisa menghadiri ulang tahun Tuan Hong. Kami pasti akan hadir tepat waktu. Tuan Hong. Kondisi Anda agak rumit. Saya baru saja memanggil dokter hebat dari sekolah Suan Yi. Saudara Ye adalah teman saya, Hong. Jangan ragu padanya. Dia tidak berani sekarang. Hanya saja identitas Pak Hong sangat istimewa. Karena itu kami harus berhati-hati. Barusan aku mengundang seorang dokter dari gerbang misteri untuk datang. Untuk melihat apakah itu benar atau palsu. Aku telah menyembuhkan banyak orang selama puluhan tahun. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa. Yang kuingin adalah tidak ada rasa bersalah dalam hatiku. Juga tidak pernah tidur. HMPH. Ye Yuntian, kamu sekarang panik. Sekarang ada Suan Yimen, dokter ajaib di sini. Aku ingin melihat. Oh. Pilih satu dokter ajaib. Haha, Gao Qiu, hari ini benar-benar bersinar cerah. Tidak hanya mendapatkan teman seperti saudara Ye. Dan juga bisa mengenal. Memilih seorang dokter hebat. Cepat pergi ambil. Saya akan memanggilnya sekarang. Cepat, cepat. Kamu berani mencuri dan menipu Hela Ohu. Tapi apakah kamu bisa menipu dokter hebat dari Suan Zhangmen ini? Lihatlah dia sebentar lagi akan membongkar trikmu. Memberi kamu kesempatan. Kamu tidak menghargainya, justru ingin menabrak ujung senjata. Jangan salahkan saya untuk ini. Nona Su tidak perlu khawatir. Saya percaya pada saudara Ye. Seni yang dia miliki, sungguh luar biasa. Untuk yang tidak biasa, itu lebih rumit. 1 pintu, 11 pertandingan. Aku percaya pada Zhang Chu. Memang, pasangan yang saling memahami, benar-benar cocok. Dengan wanita seperti itu di belakangmu, memberi dukungan yang kuat. Saudaraku, nasib baikmu tidak sedikit. Kakek Hong, dokter ajaib dari gerbang Xuanzan telah tiba nih. Wenji dari gerbang Xuanzan telah membungkuk menghormati Bapak Hong. Menurut rumor, setiap dokter ajaib memiliki penampilan yang luar biasa, dan aura yang istimewa. Rumor memang benar seperti itu ya? Terima kasih atas pujian Bapak Hong. Anak ini masih memiliki sedikit tipu muslihat, tidak mengungkapkan identitas saya. Dokter Sen. Hanya seorang perawat kecil. Berani menyamar sebagai dokter dan berkata omong kosong. Mencoba lolos dengan omongan tidak bertanggung jawab. Ingin menipu Mer Hong. Bagaimana dia berkata omong kosong? Dia asal bicara dan membuat keputusan sembarangan. Hanya dengan melihat dengan mata telanjang saja, katanya ada dingin dalam tubuh Pak Hong Laoye. Namun, jelas tertulis dalam daftar penyakitnya bahwa demam tinggi tidak turun. Bukankah ini? Baiklah, biar saya bantu Anda lihat bagaimana caranya. Tentu saja bisa. Dengan begitu, Anda baru bisa membedakan mana yang benar dan salah, supaya tipuannya tidak berhasil. Hehe, Su Qinglin, saya dapat mengingatkan Anda sebaiknya tidak mengangkat batu untuk menghancurkan uang Anda sendiri. Hahaha. Sekarang Anda takut, kan? Takut sudah terlambat. Saya sekarang mau orang yang menipu dan merugikan ini. Sungguh tak bisa diselamatkan. Tutup mata. Saya rasa kamu sudah tidak tahu harus berbuat apa. Segera pikirkan, nanti akan bagaimana. Nanti pasti akan terkejut. Dr. Wen, saya sudah siap jika terungkap. Sekarang, Anda sendiri yang harus menunjukkan kepada Tuan Wang dengan jelas. Baik. Tuan Su. Apakah kau sudah memikirkannya dengan baik? Ada apa dengan pikir-pikir ini? Ada masalah nih. Biarkan aku yang menanganinya. Pak Hong. Maaf mengganggu, Pak. Hari ini, saya melihat sendiri kemampuan Brother Ye. Seni ini
Sungguh membuatku terkesima. Sekarang aku ingin melihat seni dari Xuan Yimen. Bahkan legenda yang mengatakan itu ajaib. Ayo kita lihat. Bagaimana menurutmu Shen Yi? Apakah anak muda ini berbicara omong kosong, memanggil roh dan setan? Dokter Ye ini memiliki mata yang tajam dan keterampilan medis yang tinggi. Apa yang dia katakan tidak salah sama sekali. Ini tidak mungkin. Dr. Wen Shen dan Wen Xuan, kamu pasti sedang bercanda. Jika keterampilan medisnya tinggi, dia tidak akan hanya menjadi seorang perawat kecil di rumah sakit. Apakah kamu meragukan sekte pengobatan misteriusku? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak berani meragukanmu. Semuanya salahku, semuanya salahku. Menyebar fitnah. Berkata sembarangan. Aku akan mengusir badut ini. Maksudku, membawanya keluar. Kakek Huang, saya yakin mereka berdua mengenalnya. Mereka berkolaborasi menjebak saya. Kamu harus percaya padaku. Saya setia padamu. Tidak pernah menipumu. Menipumu? Saya keluar dari Xuan Mingmen hanya untukmu. Perlu dilakukan seperti ini, karena kamu juga terlalu percaya diri, kan? Jangan hanya mengandalkan omong kosong. Lihatlah dirimu yang seperti ini. Tentu saja itu kalian berdua. Begitu kamu masuk, aku sudah melihat kalian berdua dengan tatapan mencurigakan. Iya, pasti seperti itu. Kalian semua ingin menghalangiku, ingin menipu Lao Ye Hong. Saya tidak berani seperti itu. Tapi kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Memang tidak heran kau masih hidup dengan bodoh seperti ini. Lao Ye Huang. Aku yang salah, aku yang salah. Kamu harus mengampuniku, harus mengampuniku. Tindakan tidak sopanmu seharusnya membuatmu meminta maaf kepada Feng Xi. Aku tidak bisa menanggung beban jika kamu hanya berpura-pura. Orang yang seharusnya minta maaf adalah dia. Dialah yang seharusnya. Cepat dengarkan. Ya. Semua salahku, semua salahku. Aku seharusnya tidak khawatir dengan dua hal sekaligus. Ini salahku, tangan saya, tangan saya. Tadi, saya benar-benar minta maaf karena membuat kerabat Jepang ini tidak nyaman. Tato di baju ini benar-benar luar biasa. Sekali lihat saja sudah bisa tahu kehebatan saudara Ye. Hanya tahu sedikit. Hong Wu. Cepat ambil undangan dan berikan kepada kedua belah pihak. HMPH. Besok adalah ulang tahun ke-67 Hong. Jika kedua dokter suci tersebut dapat memberi kehormatan dengan hadir. Aku harap Hong benar-benar bisa hidup sampai 100 tahun. Pak Hong, apa yang Anda katakan itu, bisa berteman dengan begitu banyak keluarga kaya adalah kehormatan bagi kami. Kami pasti akan hadir tepat waktu. Wenji akan diwakili oleh Anda saat itu. Pintu misteri adalah pemimpin. Pemimpin apa? Baiklah, Tuan Peng. Tadi orangnya terlalu banyak. Saya telah menyembunyikan beberapa hal. Orang ini, Dr. Ye, adalah murid saya yang mengelola Xuan Yimen. Dia juga adalah orang yang paling mahir dalam pengobatan di seluruh Xuan Yimen. Ternyata saudara Ye adalah pemimpin dari Xuan Yimen yang legendaris. Tadi saya sungguh tidak sengaja menyinggung Anda. Beberapa orang yang tidak beres telah merusak suasana hati saudara Ye. Pertama-tama, saya adalah suami UR. Baru setelah itu saya adalah pemimpin Xuan Yimen. Bapak Hong membantu kelompok Su. Sungguh sangat berterima kasih. Di mana saja, aku hanya membalas budi. Tidak peduli apakah saudara Ye adalah ketua dari Xuan Yimen atau tidak, aku akan membantu kelompok Su melewati kesulitan ini. Kita saling menyembunyikan, baik-baik saja. Ternyata kamu adalah Snow Eagle yang misterius dalam legenda. Gelar ketua Xuan Yimen telah memberi saya banyak kekaguman dan penghormatan. Semua orang mengagumi keahlian medisnya yang tiada duanya, tapi hal itu juga membawa iri dan dendam. Musuhku terlalu banyak. Lalu, adakah kau rela kalah? Biarkan mereka memperlakukanmu seperti itu. Asalkan bisa melindungimu. Apa artinya celahan lisan ini?
Aku telah berjanji pada kakek Su. Pastikan untuk menjaga dirimu dengan baik. Saya tahu. Kamu adalah yang disebut orang misterius. Sebelum saya pergi, tolong janjikan satu hal padaku. Yaitu, jangan terbongkar tubuh pemimpin Xuan Yimen. Karena identitas yang mengagumkan ini membawa bencana yang menghancurkan bagi grup Su. Anda mengerti? Kan? Jaga baik-baik. Kakek Sun. Siapapun kamu sebenarnya, kamu harus berjanji padaku satu hal. Kamu bilang selama aku bisa melakukannya, aku akan memenuhi janjimu. Nanti dimanapun kamu berada. Sebanyak apapun musuhmu. Jika suatu hari kau memutuskan untuk pergi, harus beritahu aku. Aku adalah istrimu, aku berhak tahu. Bagaimana? Baik. Pemimpin. Bawahan sudah menyelidiki bahwa kau telah dimanfaatkan oleh keluarga Dugu Ye tahun itu. Pada saat itu, remaja berusia 17 tahun adalah Ye Jingfei. Petugas yang korup akhirnya akan terungkap. Lalu mengirim orang untuk membunuhmu. Namun, kamu tidak menyadarinya. Lanjutkan. Orang-orang yang melukaimu pada masa lalu telah aku selesaikan satu persatu. Sekarang, tersisa hanya Ye Jingfei. Aku takut untuk mengeluarkannya, jadi tidak ada. Setelah ayahku Ye Jianfei menggunakan cara-cara licik untuk mengusirmu dari rumah. Kemudian menggunakan nyawamu untuk mengancam pamanku. Terakhir dia merebut kedudukan ketua keluarga dari pamanku. Dan membunuhnya dengan kejam. Jadi, selidiki untukku, apakah Ye Jianfei berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Patua Hong? Subordinatku sudah mengonfirmasi dari awal. Mingri Akihito akan membawa ke jenjang ke kota besar. Keluarga Ye akan datang ke Songhai untuk menghadiri ulang tahun Bapak Hong. Apakah kita harus menyingkirkan mereka? Tidak perlu terburu-buru. Urusan saya dengan keluarga Ye bukan yang pertama kali. Ini sesuatu yang harus saya urus sendiri. Akihito Ye juga bisa. Kita bertemu di pesta. Undangan dari Tuan Hong besok hilang. Aku jelas-jelas meletakkan undangan di meja ini. Tidak apa-apa, Tuan Hong tidak akan mengenali undangannya. Pesta segera dimulai. Ayo pergi. Tanpa undangan, berani ikut pesta ulang tahun Tuan Hong. Jangan pikir kamu kebetulan sembuhkan penyakit Tuan Hong. Jadi anggaplah diri sendiri sebagai tokoh. Iya, ini terdengar dari orang. Orang kaya sering lupa. Nanti kalau mereka benar-benar tidak ingat kamu. Kalau kalian berdua lagi banyak bicara, hati-hati, saya akan menamparkan mulutmu. Ye Leixuan, awalnya mengira kamu beruntung, makan dengan baik baru tidur. Kamu hanya menganggap dirimu sebagai budak. Aku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu benar-benar keluar dari keluarga Su. Daripada membuang waktu ini, lebih baik kamu pikirkan bagaimana menggunakan naskah piano yang dicuri untuk menipu rencana kakek. Kamu beralasan untuk memfitnah orang. Aku tidak akan melakukan hal-hal murahan seperti kamu. Ngomong-ngomong, kalau aku mau pergi ke pesta ulang tahun Tuan Hong, aku pasti pergi. Oh ya, aku taruhan kamu pasti akan dihentikan di pintu. Aku penasaran siapa yang akan dihentikan di pintu itu. Kakek. Kami ini memiliki undangan, Tuan Hong. Undangan yang dicuri, dan kamu masih berani pamer. Kalau aku jadi kamu, aku diam-diam menyembunyikan undangannya. Lagi pula itu dicuri, tentu harus sangat hati-hati. Ye Wentian, jangan terus-menerus bicara sembarangan. Iya, aku yang mencurinya. Kamu punya bukti?
Orang sepertimu yang selalu bicara sembarangan. Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Jangan pedulikan dia, mempengaruhi suasana hati. Ayo kita juga ikut menghadiri perayaan ulang tahun. Bagaimana kamu tahu undangannya dari Tom? Tuan Hong tidak mungkin memberikan undangan itu kepada mereka berdua. Yeh, kenapa mereka memaki kamu seperti itu? Kamu tidak membalas. Saya sudah berjanji kepada Tuan Su untuk tidak menyakiti dia. Saya akan menepati janji saya. Apakah kamu bilang hari ini akan ada satu atau dua orang yang menyusup? Tidak ada saingan cinta. Masyarakat ini penuh dengan berbagai macam orang. Ada semua jenis orang. Siapa tahu, mungkin mereka benar-benar bisa menyusup. Tuan Huang, saya Ye Ling Tian. Tanpa sengaja saya kehilangan undangan. Saya sekarang di depan pintu acara. Kepala Distrik Ye, saya segera mengirim orang untuk menjemput Anda di pintu. Saya akan pergi ke pintu untuk menjemput Tuan Ye. Tuan Ye. Ada kesalahan, kehilangan sepasang burung kerbau. Tuan Wong merasa malu. Tanpa sengaja undangan itu hilang. Siapa yang berani begitu? Mencuri undangan yang kami dari kelompok Hong berikan kepada Tuan Ye. Lagi-lagi kalian berdua. Berhenti. Sepertinya Bapak Tua Hong tidak mengundang kalian berdua kan? Hei. Usir mereka berdua. Tidak, tidak, biarkan mereka pergi sendiri. Saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran kalian di acara ulang tahun Tuan Tua ini. Tuan Tua tidak dalam keadaan sehat. Acara ulang tahun kali ini akan saya pimpin. Turun, saya akan membacakan daftar hadiah dari keluarga-keluarga terkenal Li dan Wang dari Beijing, Yu Kuanxi, sepasang Song dari Jiangnan, dan nama-nama karya seni Qing Dinasti. Xie dari Zonghai, Ginseng berusia 100 tahun. Ye dari Beijing menerima tawaran 30 juta. Murphy. Mereka memiliki banyak jenis hadiah. Semua itu bisa dibeli dengan uang. Tidak ada yang istimewa. Siapa pangeran dari rumah si dia ini? HMPH, sok tinggi. Barang-barang di sini begitu berharga sampai orang lain rela berjuang untuk mendapatkannya. Tidak ada yang perlu dibahas. HMPH. Apa urusanku dengan urusanku? Kalau kamu tidak suka, pergilah. Kau memang kejam, tunggu saja. Dengar-dengar kemarin ada seorang pemuda yang menyembuhkan penyakit kronis Tuan Hong. Entah itu benar atau tidak. Benar, aku adalah mertuanya, jadi kau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu pemuda itu seperti apa? Pemuda itu sebenarnya aku tidak melihatnya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakek keluar. Kemarin saya bahkan mengunjunginya secara khusus. 1 biji giok hitam, 1 biji giok langka. Gerbang Xuanzan, bahkan gerbang misterius Xuanzan telah muncul. Orang-orang dari gerbang Xuanzan di mana? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa mereka. Dengar-dengar, kakek Song baru-baru ini sakit parah. Menghabiskan 500 juta untuk membeli gerbang Xuanzan. Orang dari Xuanzang Men adalah penggemar negara besar, tidak menyangka akan langsung mengirimkan. Silakan tenang, semuanya. Jangan terlalu terkejut, semua. Hari ini Xuanzang Men tidak hanya mengirimkan hadiah. Bahkan pemimpin Xuanzang Men juga datang ke acara ini. Nanti saat berinteraksi, mohon perhatikan perkataan dan perilaku kalian. Jangan sampai membuat marah pemimpin Xuan Yi Men yang sering berperilaku aneh ini. Bahkan ketua Xuan Yi Gate juga datang. Berbicara pelan-pelan saja, siapa tahu jika kakek berhasil.
Kita semua akan makan dengan baik. Tak perlu khawatir tentang ketua Suan Mingget yang begitu cerdas. Kali ini pasti dia duduk di ruang pernikahan. Benar, benar. Kalian dari studio seni bela diri. Saya juga tidak tahu. Kau kan belajar dari Yimou. Hal seperti ini sudah aku percayakan kepada Wen Jie. Sekarang dia yang mengelolanya. Hei, halo, aku mau tanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemimpin pintu misteri? Kenapa semua orang begitu ketakutan? Apa kau tidak tahu tentang itu? Dia dengar nih. Aliansimu ternyata adalah seorang penjahat berbahaya yang membunuh dengan sekali melirik. Tapi, aku tahu rahasia. Rahasia apa? Dengar-dengar, pemimpin Suan Yi Men itu tidak hanya menguasai Suan Yi Men saja, bahkan juga mengendalikan Tian Yi Men dan Hei Men yang berada di jalur hitam dan putih. Jadi, pemimpin ini tidak memiliki batasan. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, pertanyaanmu. Rumor seperti ini tidak ada yang peduli. Menyebar kemana-mana. Lihat saja bagaimana aku menyelesaikanmu saat aku kembali. Ye Ling Tian masih hidup. Wah. Aduh, aduh. Kakek Hong. Oh, Pasie. Sungguh tidak menyangka kamu juga datang. Senang bertemu denganmu. Datanglah. Duduklah segera. Oh, silakan duduk. Oh. Pas sekali kali ini kamu datang. Ada orang yang ingin ku beritahu. Tunggu dulu. Aku masih ada satu hal yang ingin ku persembahkan. Apa halnya? Jangan bicara tentang yang terakhir. Setiap malam. Punggungku sakit sekali. Sakit juga saat berbaring. Bergantung juga sakit. Aku sekarang tidur, ya. Tidur tengkurap. Penyakit ini menyiksaku tidak ringan, Aku dengar bahwa Suan Yu Zhen dari Suan Yu Men ada padamu. Bisa pinjam? Tidak. Penyakitmu ini sama sekali tidak perlu Suan Yu Zhen. Ayo, saya kenalkan seseorang kepada kamu. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Siapa dia? Dia adalah seorang tabib sakti. Beberapa hari yang lalu, saya terserang penyakit yang sulit disembuhkan. Seluruh nama besar di Zonghai, tidak ada yang bisa mengatasinya. Jadi dia, setelah menghabiskan satu dosis obat tradisional, sembuh dari sakitnya. Haha, apakah benar begitu? Tentu saja. Siapa orang ini, sampai punya kemampuan sebesar ini? Tuan Ye, silakan. Memperkenalkan kepada Anda, yang ini adalah Mer, Ye Ling Tian. Si Big Yellow lumayan juga. Dia itu. Dalam pengobatan tradisional Tionghoa, semua yang dilihat adalah berdasarkan pengalaman. Seorang anak muda seperti ini. Kelihatannya belum banyak mengobati penyakit. Dia bilang sih oke saja, kamu jangan main-main denganku. Apakah dia benar-benar mampu meskipun begitu muda? Dokter Suci mana mungkin begitu muda, Tuan Hong? Tolong jangan bercanda dengan saya. Benar, apa yang akan terjadi jika dia pergi menjadi magang di rumah sakit karena begitu muda? Menurutku pasti Tuan Hong telah ditipu oleh anak itu. HMPH, dia baru saja mengatakan dengan sombong, bahwa apa yang kami berikan tidak seberapa. Kamu bilang orang seperti ini. Apakah semua orang bisa percaya? Iya, Tuan Hong. Penyakit Anda ini, baru saja sembuh, jangan sampai bertemu dengan orang-orang yang suka menipu. Apakah maksud kalian, bahwa Tuan Hong ini buta? Tidak bisa mengenali orang, bukan? Semua orang diam. Apa mungkin Tuan Hong bisa menipu semua orang dengan hal ini? Saudara Ye. Tolong lihat teman tua saya ini. Terima kasih, Guru Hong. HMPH, berpura-pura. Besar di keluarga Ye sejak kecil. Apakah saya tidak jelas tentang kemampuan medis Anda? Saya juga tidak mengerti permainan apa yang Anda mainkan. Ada apa ini? Apa benar ada yang sakit hati?
HMPH, cuma berpura-pura saja. Nanti aku lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Orang ini terlihat sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya? Jangan, bro, sebenarnya sakit apa sih? Anda ini otaknya tumbuh tumor ganas. Omongan yang tidak masuk akal. Dia itu sakit punggung. Yang Anda pegang itu tangan. Sekarang Anda bilang otaknya tumbuh tumor. Ini tidak omong kosong. Mari kita adili. Anda katakan apakah Tuan Hong ini ditipu oleh bocah ini? Ayo. Kamu datang, jika menurutmu bisa. Jika tidak bisa, berikan aku pelajaran. Jika aku memiliki kemampuan dokter hebat ini, masih perlu kamu. Nah, coba katakan, sebenarnya apa penyakit yang diderita oleh orang tua itu? Apakah kamu tuli? Saya baru saja bilang, Tuan Xie di kepala sudah tumbuh sebuah tumor ganas. Kau tidak mendengar? Sekali lagi, saya lihat kau tidak punya alasan. Menemukan tumor yang menekan sistem saraf pusat, lalu punggungnya membungkuk. HMPH, kau ini kan hanya membuat orang tertawa. Apakah kau berani memukulku? Saya tidak tertarik untuk memukulmu. Kong Lao meminjamkan jarum penyembuhmu. Hong Wu pergi menyuntik. Begitu. Mereka bilang ini benar atau tidak? Aku Jun tersenyum. Lebih baik kita tidak berbicara, supaya tidak membahayakan diri. Anak ini jika benar-benar membuatmu benar. Aku hanya dipukul tanpa alasan. Kalau kamu menggoda aku, lihat saja, aku tidak akan menahan diri dari memukulmu. Orang ini agak jelek, memang agak jelek. Panggil orang, usir dia dari sini. Pak Hung. Setiap tahun, keluarga saya menyumbang puluhan miliar ke grup Hung. Apakah kamu akan mengusirku hanya karena orang asing ini? Mengganggu Ye Brother membuatku tidak senang. Itu berarti mengganggu kebahagiaanku. Ayo, usir dia keluar. Kamu tidak mengusirnya. Kamu malah mengusirku. Tentara Merah, sepertinya kamu memang sudah tua. Kamu akan tertipu olehnya. HMPH. Aku tidak ingin anggota keluarga Song satu persatu mengalami kecelakaan. Kata-kata ini terlalu menyakitkan, kau brengsek. Bu, Anda membawanya. Saudara Ye, ayo mulai. Pak Xia, mari kita mulai. Tuan Xia, Anda tidak perlu tegang. Ini adalah Xuan Yuzhen. Sangat baik untuk merangsang kulit. Akhiri kasusnya. Ambil kartu merah. Ayo. Jauh lebih nyaman. Ini benar-benar efektif. Pergelangan tangan di otak Palao sudah sepenuhnya sembuh. Sekarang tidak ada masalah. Terima kasih kepada saudara Ye yang telah menyelamatkan saya dari penderitaan penyakit ini. Nama dokter sembuh memang layak disandang. Ayah. Kali ini kau akhirnya berdiri teguh terhadap ketidakstabilan klan. Tumor bersatu menekan saraf pusat. Sirkulasi darah di punggung perlahan-lahan mengumpul. Sendi tulang juga kehilangan fungsi karena sirkulasi darah yang buruk. Sehingga beban tubuh semakin berat. Punggung juga semakin melengkung. Sekarang tumor sudah diangkat. Tumor paru dan sumsum tulang. Begitu ya. Keterampilan Dr. Ye memang luar biasa. Sungguh tak salah jika disebut Dr. Ye. Membuat kekacauan. Beberapa tahun tidak terlihat, Ye Lingqian. Kamu telah mempelajari banyak jurus yang tidak biasa. Beruntung kamu muncul di pesta ini. Kalau tidak, hampir membuatku berpikir kamu sudah lama mati.
Dr. Ye, kali ini kamu menyelamatkan nyawa saya. Xie akan selalu mengingat ini di akhir zaman. Xie berada di rumah sakit terakhir dengan luas 100.000 meter persegi. Asal kamu mau, saya bisa langsung beralih ke bawahmu. Dan Dr. Ye, selama kamu memiliki perintah, saya, Xie, akan berani melangkah ke gunung es dan masuk ke lautan api. Tidak akan ada keluhan. Ambisi saya tidak ada di sini. Pengorbanan kali ini adalah untuk menyelesaikan takdir yang telah mengganggu saya selama ini. Saya adalah putra kepala keluarga Ye di ibu kota, Xie Yanfei. Namun saya dituduh oleh Ye Jianfei, dan dipaksa meninggalkan keluarga Ye. Kali ini saya kembali untuk mengambil kembali apa yang hilang. Apa yang bukan milik saya tidak akan ambil sedikit pun. Teman Ye, semangatmu bagus. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja. Selama bisa membantu saudara Ye, saya Xie Lin Peng bersedia mengorbankan nyawa ini untuk membantu saudara Ye menghabisi Ye Jianfei. Sepertinya Ye Jianfei juga ada di pertemuan kali ini. Benarkah? Ya. Tadi saya juga melihatnya. Lalu bagaimana kita melihatnya? HMPH, suruh dia pergi. Kalau tidak, aku akan membuat musuh dari penyelamat hidupku, Xie Lin Peng. Aku akan membuat keluarga Ye tidak bisa melarikan diri. Ternyata Dr. Ye adalah Ye Lin Fei yang diusir dari keluarga Ye tahun lalu. Ye Jianfei benar-benar keterlaluan. Cara dia merebut kekuasaan keluarga Ye sangat kejam. HMPH, cepat atau lambat dia akan mendapatkan balasan. Dr. Ye, Xie tertentu di ibu kota juga memiliki sedikit pengaruh. Dia memiliki ribuan pasukan di bawahnya. Selama kamu memberi tanda, aku akan membantu kamu membalas dendam atas dendam yang ditimbulkan oleh keluarga Ye. Keluarga Wu Wang di ibu kota bukanlah sembarang orang. Semua pendapatan industri keluarga Ye yang mencapai puluhan miliar setahun sepenuhnya bergantung pada keluarga Wu Wang. Selama kamu memberi tanda, aku akan segera mengganti semua jaringan bisnis keluarga Ye. Pak Ye, keluarga Li baru saja merencanakan untuk menandatangani kontrak senilai 50 miliar dengan keluarga Ye. Sekarang aku akan segera mengakhiri kontrak tersebut. Kebaikan kalian membuatku sadar akan balas dendam ini. Harus aku lakukan sendiri. Aku sudah tahu siapa dia. Dia adalah pemimpin dari sekte Xuanzan. Tidak heran, keterampilan medisnya sangat tinggi. Apa yang disebut pemimpin sekte misterius. Ye Tian, ayahku menderita kegilaan kedua di usia lanjut. Bahkan aku, anakmu, tidak bisa mengenali. Kalau bukan karena Anda keluar, ayahku sudah tidak hidup sampai sekarang. Janji Anda, aku, Sun Tianming, tidak akan lupa sampai mati. Sekarang aku akan kembali untuk membalas dendam pada keluargamu. Istri pemimpin kelompok mengancam si mayat tanpa jiwa. Ayo pergi. Kapan itu terjadi? Baru saja. Helao Sun sangat cepat. Orang-orang Xuan Yi Men sekarang mengejar di grup. Apa yang kamu lakukan, sampai bisa membiarkan seseorang mencuri Yuer di depan mata? Apakah kamu sedang menggertak? Hujan berapa banyak? Tolong maafkan saya, ketua pintu. Saatnya membayar. Saya rasa Ye Jianfei benar-benar sudah bosan hidup. Bahkan berani menghina wanita Ye Xing. Ayo kita lakukan. Saudaraku, saya ingin semua aset keluarga Ye di Beijing dikepung rapat. Saya ingin membuat keluarga Ye tidak bisa meloloskan seekor lalat pun. Itu adalah Dr. Ye. Saya akan segera memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dr. Ye, cepatlah selamatkan Nyonya Ye dan keluarga Ye. Kami dari keluarga Li juga tidak ingin lelucon 51 itu. Baik. Saya akan memerintahkan pencarian seluruh kota untuk Ye Jianfei. Kantor polisi Tianyi. Semua pintu masuk Tianyi. Cari di seluruh Zhouhai. Gali informasi tentang keberadaan Yuer. Itu gerbang Xuanyi. Gerbang Xuanyi bertanggung jawab untuk mencari gedung-gedung yang belum selesai dibangun di seluruh Tiongxi. Pada dasarnya, beri saya daftar tempat-tempat tersembunyi tanpa ada yang terlewatkan. Cek gerbang hitam. Kumpulkan semua hacker dari gerbang hitam. Masuk ke sistem transportasi di Tiongxi. Saya ingin menemukan semua jadwal perjalanan Ye King. Ye King. Surga ada jalannya. Neraka tidak ada pintu. Surga itu baik. Jangan salahkan. Siapa suruh kamu menjadi wanita Ye Yunfei? Orang-orang di sekitarmu ini. Semua harus mati. Kamu pasti akan mati. Hahaha, setelah berbicara. Saya menyesal tidak melihatnya mati dengan mata kepala sendiri 3 tahun lalu.
Kalau tidak, kau biarkan dia tumbuh bebas. Anak itu menyembunyikan dirinya cukup dalam, hari ini. Kau benar-benar binatang, membunuh saudara kandungnya sendiri, dan menjerumuskan orang yang mengkhianatinya. Kau memang binatang. HMPH, siapa yang membuatnya berdiri di depanku? Sebenarnya semuanya akan didapatkan. Dia pasti akan melakukannya. Hahaha. Laporan untuk keluarga. Baru saja mendapatkan kabar. Semua teman yang bekerja sama dengan keluarga Ye telah menghentikan kerjasama. Kerjasama kali ini membuat nilai pasar perusahaan menguap lebih dari 30 miliar dalam 3 jam. Apa? Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa di luar sana semua orang mengatakan bahwa Yang Mulia telah membuat marah orang berpengaruh. Dalam 3 jam, rugi lebih dari 300 miliar. Bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Sial, untuk apa saya memiliki hal semacam ini? Segera cari tahu siapa yang melakukannya. Ye Yuntian. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tidak hanya tahu kamu di sini. Saya juga tahu bahwa 3 tahun lalu ayah saya mati karena kamu. Selama bertahun-tahun saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk sabar sampai saat yang tepat untuk muncul dan menghabiskanmu. Sekarang impian itu akhirnya akan terwujud. Kamu telah membunuh ayah saya. Kamu telah merusak keluarga Ye sejati saya. Kamu telah membuat saya mengalami krisis spiritual saat melawan karma. Kekalahan yang menyedihkan di bawah petir Tao King. Semua ini adalah berkatmu. Semua ini harus kamu bayar. Akhirnya aku menemukanmu. Aku kira mereka hanya akan menjadi kura-kura yang menyusut. Aku sangat ingin melihatmu. Keluarga Ye kami telah merawatmu begitu lama. Tidak kusangka hanya melahirkan dirimu. Apa ini? Ye Rongtian. Dulu kamu sendiri tidak jelas seperti apa dirimu. Sehari-hari hanya makan, minum, dan berjudi. Tidak ada yang dilakukan. Orang tua itu masih mau menyerahkan seluruh keluarga Ye kepadamu. Untuk apa? Aku sudah berusaha keras. Mengapa orang tua itu sama sekali tidak memandangku? Kenapa? Karena orang tua itu bisa menilai orang dengan tepat. Sudah lama tahu kamu ini serigala berbulu domba. Ah, kau melakukan apa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku datang. Masih ada sedikit hati nurani. Tahu 80 dan bahkan lebih mengerti. Apapun katakan, kita adalah saudara kandung. Aku belum sampai sekeji itu. Saudara kandung. Kau pantas mengucapkan 3 kata ini. Bukankah semua anggota keluarga Ye sudah keluar? Biasanya selain makan, minum, bermain, dan bersenang-senang, tidak ada hal lain. Sebuah keluarga terhormat. Ah, apa ya? Mengalihkan saham dengan baik atas nama leluhur saya. Ketua grup Ye Jianfei, karena alasan pribadi, telah mengalihkan semua saham grup Ye tanpa syarat kepada Ye Lintian. Terlambat. Tuan Ye. Silakan tanda tangan. Wen Jie, silakan antar tamu. Tuan Ye, silakan berbicara. Wen Jie, bantu saya siapkan sebuah cincin. Saya akan melamar UR. Baik.
Yeling Tian, dulu saya tidak tahu menilai. Saya tidak tahu bahwa kamu adalah pemimpin Suan Yimen. Saya bahkan memarahi kamu. Maaf, tolong biarkan saya, ya, tolong. Saya salah. Saya benar-benar harus mengejek dan meramaikan suasana. Kamu pantas mati, pantas mati. Besok ya. Sebelumnya, maafkan saya yang bodoh dan tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu bahwa kamu memiliki kemampuan sebesar ini. Ngomong-ngomong, mulai sekarang, saya tidak akan campur tangan dalam urusan keluarga Su lagi. Semua akan diurus oleh Yuk Sue. Bisakah kau memaafkan? Aku sudah berjanji kepada kakek Su untuk tidak menyakiti kalian. Selama kalian mendengarkan kata istriku di masa depan, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Nanti aku dan Yuer akan pindah untuk tinggal sendiri. Kembali ke kota dengan pemandangan malam. Grup Su akan tetap menjadi milik Yuer. Kalian tidak boleh campur tangan. Yuer akan mentransfer uang saku bulanan ke kartu kalian. Jangan ganggu kami. Rumah ini akan menjadi milik kalian. Mari kita pergi. Kalian berdua selalu dimanjakan. Kali ini kesempatan baik seperti itu tidak dimanfaatkan. Sekarang waktunya untuk menenangkan sikap kalian. Orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan sesuatu dan hanya membuat kekacauan. Sama seperti kamu. Membuang wajahku. Yuer, ini adalah rumah kita mulai sekarang. Ini adalah tempat di mana kamu tinggal saat kecil. Iya, Yuer. Sebelumnya kita hanya nama tanpa status. Aku merasa bersalah padamu. Sekarang aku ingin membuatmu benar-benar menjadi istri Yeling Tian. Menikahlah denganku, Yuer. Aku akan memberimu sebuah pernikahan yang sempurna, agar kau menjadi pengantin wanita paling bahagia di dunia. Bukankah kita sudah menikah sebelumnya? Pernikahan sebelumnya tidak ada saksi sama sekali. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia. Sebelumnya aku sudah bilang, setelah waktunya tepat, aku akan memberimu cincin berlian yang sebenarnya, akan memberi kamu sebuah pernikahan yang megah. Sekarang akhirnya tidak ada yang memukulmu.